Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan materi pengaruh utamaan gender. Nah, materi ini sebetulnya adalah materi yang merupakan salah satu pembelajaran pada mata kuliah kebijakan pro gender dan kelompok rentan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan pengaruh utamaan gender atau PUG. Nah, teman-teman pernah mendengar apa itu pengaruh utamaan gender, atau teman-teman pernah mendengar atau belum nih berkaitan dengan gender? Gender itu apa sih? Ayo. Nah, siapa yang mengira bahwa gender itu adalah perempuan? Nah, berbicara terkait gender, kita berbicara terkait dengan bahwa ada konstruksi sosial tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu menjalani peran. Nah, sebagaimana yang dituntut atau disepakati oleh masyarakat terkait dengan laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan perannya itu. Jadi, gender itu berkaitan dengan pembagian peran. Pembagian peran ini yang disepakati oleh masyarakat. Jadi ada konstruksi sosial yang menyepakati bahwa laki-laki harus bersikap seperti ini, perempuan harus bersikap seperti ini. Nah, itulah gender. Jadi gender berkaitan terkait dengan pembagian peran, kemudian kedudukan, tugas antara laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat. Nah, ini bermakna bahwa bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan itu dianggap pantas untuk berperilaku begitu ya, sesuai dengan norma adat dan kepercayaan dan kebiasaan di lingkungan masyarakat. Nah, kita sering kali mendengar bahwa ketika berbicara terkait laki-laki, bahwa laki-laki ini selalu dilekatkan dengan bagaimana peran yang produktif begitu, kemudian dia urusannya berkaitan dengan urusan publik dan maskulin begitu ya, dan juga dia menjadi pencari nafkah utama. Nah, ini adalah konstruksi sosial, berbeda dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan ini dia perannya reproduktif, kemudian dia urusannya adalah urusan domestik, dia urusannya ranahnya privat begitu ya. Lalu dia juga sifatnya lebih feminim, dan kalaupun dia bekerja, dia adalah bekerja sebagai pencari nafkah tambahan. Nah, konstruksi sosial tadi, teman-teman, ternyata eh, tidak selalu berjalan dengan lancar begitu ya. Bagaimana laki-laki dan perempuan tadi sudah dibagi, bagaimana laki-laki harus bersikap, perempuan harus bersikap, mana yang pantas dilakukan laki-laki dan mana yang tidak. Ternyata tidak selamanya kemudian itu berjalan sesuai yang selayaknya begitu ya. Nah, ternyata bahwa ketika terjadi dikotomi bagaimana peran laki-laki dan perempuan, itu justru menghadirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender setidaknya ada 4 bentuk ya. Yang pertama marginalisasi, kemudian ada subordinasi, ada juga stereotip, dan juga ada kekerasan. Nah, kita bisa melihat bahwa dikotomi peran laki-laki dan perempuan ini justru akan melahirkan berbagai bentuk ya ketidakadilan gender. Nah, mari kita lihat apakah sebetulnya ketika ada pembagian peran laki-laki dan perempuan itu selalu menimbulkan masalah atau justru tidak masalah. Nah, pada dasarnya ada kondisi-kondisi kapan ketika pembagian peran tadi bermasalah dan kapan tidak begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya kapan gender bermasalah? Nah, gender menjadi masalah, konstruksi sosial tadi menjadi bermasalah ketika menimbulkan diskriminasi. Ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, berkaitan dengan bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan mendapatkan akses yang sama, laki-laki dan perempuan bisa berpartisipasi, punya peluang yang sama, kemudian bagaimana laki-laki dan perempuan punya kontrol yang sama terhadap pembangunan, dan juga bagaimana laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan. Nah, ketika adanya diskriminasi, ada sesuatu yang diuntungkan baik laki-laki ataupun perempuan, maka pada saat itulah gender menjadi bermasalah. Disitulah terjadi ketimpangan gender. Nah, tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara bagaimana laki-laki dan perempuan tadi di dalam pembagian peran, kemudian tanggung jawab, memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya, itu
pada akhirnya tidak bisa membahagiakan kedua belah pihak begitu ya. Akan ada satu pihak yang kemudian diuntungkan. Nah, pada sisi yang berbeda, gender ini menjadi tidak masalah ketika adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam pembagian tugas tadi. Misalnya dalam relasi suami dan istri begitu ya. Kalau tadi kita sepakati bahwa laki-laki itu sifatnya produktif, perempuan reproduktif. Laki-laki itu urusannya publik begitu ya, perempuan urusannya domestik. Nah, pada kondisi tertentu kan ini bisa dipertukarkan. Artinya ada juga perempuan yang kemudian berurusan di publik, dia juga berurusan di domestik. Begitu pula sebaliknya, laki-laki juga ada yang bisa mengurus urusan domestik. Nah, ketika ada kesepakatan dalam hal pembagian tugas tadi, menjadi tidak masalah. Misalnya, kalau teman-teman melihat nih, ada laki-laki yang nyapu rumah, menjemur kain, memasak, mencuci piring, itu menjadi sesuatu yang aneh atau tidak? Kalau misalnya teman-teman masih memandang bahwa itu adalah sesuatu yang aneh, bahwa itu adalah pekerjaan perempuan, berarti kita belum bisa mendudukkan seperti apa gender itu, bahwa gender itu sesuatu yang bisa dipertukarkan. Nah, berbicara terkait kapan gender tidak bermasalah, artinya ketika laki-laki tidak masalah ya mengerjakan itu yang mungkin selama ini dianggap bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan perempuan, menjadi sesuatu yang tidak bermasalah begitu. Nah, kita bisa lihat bahwa uh, kesepakatan ini punya dampak yang besar, bahwa ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan ini yang kemudian bisa justru mendukung bagaimana memenuhi kebutuhan di masyarakat. Nah, kalau yang muncul adalah diskriminasi, maka akan ada ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan masalah gender. Nah, karena ada masalah tadi bahwa ada ketimpangan, ada relasi yang tidak seimbang ketika laki-laki dan perempuan dibagi perannya, maka muncullah kebijakan yaitu pengaruh utamaan gender. Pengaruh utamaan gender ini menjadi strategi ya, strategi yang dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Bagaimana ada upaya melalui kebijakan dan berbagai program agar keadilan dan kesetaraan gender bisa terwujud. Yang itu dimaksudkan agar kebijakan dan program tadi itu memberikan pengalaman, aspirasi, dan memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan secara kompleks ya dalam ranah kebijakan publik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang ini juga berkaitan dengan seluruh bidang kehidupan di masyarakat. Jadi ketika tadi ada masalah bahwa gender, ketika peran ada konstruksi sosial bahwa laki-laki itu punya apa ya, punya dianggap pantas melakukan sesuatu, perempuan juga demikian, ada kesepakatan dari masyarakat bahwa bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bersikap, tapi pada kenyataannya kemudian justru yang muncul adalah diskriminasi, maka hadirlah kebijakan pengaruh utamaan gender untuk menyelesaikan masalah tadi, agar pembagian peran itu tidak menghasilkan diskriminasi, agar laki-laki dan perempuan itu bisa memperoleh keadilan dan kesetaraan gender. Sehingga setidaknya ada 4 tujuan dari lahirnya kebijakan ini. Yang pertama berkaitan dengan akses. Bagaimana laki-laki dan perempuan itu punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya pembangunan. Jadi sumber daya pembangunan tidak hanya bisa diakses oleh laki-laki saja, tidak hanya bisa diakses oleh perempuan saja, tetapi laki-laki dan perempuan punya akses yang sama. Itu masalah akses. Kemudian yang kedua ada tujuan terkait dengan partisipasi. Nah, laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama untuk berpartisipasi. Dalam proses pembangunan, dalam proses pengambilan keputusan, laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama.
Lalu yang ketiga terkait dengan kontrol. Jadi laki-laki dan perempuan ini juga punya kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. Jadi ketika ada kritik, menyampaikan masukan begitu ya, mengontrol kebijakan dan sumber daya, itu bukan hanya ranahnya laki-laki saja ataupun perempuan saja, tapi laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama. Dan yang terakhir, ini juga sangat penting berkaitan dengan manfaat, bahwa ketika negara, ketika pemerintah sudah membuat kebijakan, sudah melakukan pembangunan, laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat dari pembangunan itu secara sama rata sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat ini bisa dirasakan secara adil sesuai dengan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, memang ketika kita melihat pengaruh utamaan gender ya teman-teman, memang sudah ada banyak perubahan untuk melihat sudah dikatakan sudah terwujud atau belum kesetaraan gender. Nah, awalnya untuk melihat itu, bagaimana pelembagaan PUG, itu kita bisa lihat bahwa ada nggak komitmennya, sejauh mana komitmen misalnya dari kepemimpinan, lalu kebijakannya sudah apa saja, bagaimana kelembagaan, apakah sumber daya dan anggaran mendukung, kemudian apa saja data dan sistem informasi yang ada, karena ini berkaitan dengan misalnya kebijakan itu kan akan berbeda ya, bagaimana memperlakukan laki-laki dan perempuan. Nah, ada data atau tidak yang menunjukkan berapa sih jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Nah, ini juga menjadi penting. Kemudian apa alatnya dan sejauh mana partisipasi masyarakat. Nah, 7 prasyarat ini kemudian dia direvisi menjadi 4, disederhanakan lagi. Meskipun mungkin mencakup juga ke semuanya ya. Dirangkum menjadi yang pertama landasan hukum, kemudian ada lembaga bagaimana pokjanya, kemudian kualitas SDM-nya, lalu yang ketiga berkaitan dengan anggaran dan juga data tadi, data terpilah, bagaimana data terpilah laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita bisa lihat teman-teman bagaimana alur kerja pelaksanaan PUG, kita bisa lihat dari diagram berikut bahwa awalnya ada masalah gender, lalu masalah gender ini ingin diselesaikan agar menghasilkan keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan dan kesetaraan gender ini tentu saja butuh dukungan, butuh partisipasi dari para stakeholders ya, mulai dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, nasional, kabupaten, kota, hingga keterlibatan dari masyarakat itu sendiri, LSM, kemudian juga sektor privat. Lalu bagaimana stakeholders itu masuk ke dalam input nih yang berkaitan dengan 7 tadi atau yang sudah direvisi menjadi 4. Bagaimana kemudian para aktor ini punya komitmen menghasilkan kebijakan, kemudian bagaimana mendukungan kelembagaan, sumber daya, baik itu alat dan lain sebagainya. Dan keseluruhan ini sehingga menghasilkan output berupa regulasi-regulasi yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga ada dampaknya. Apakah dampaknya tadi? Apakah hasil dari proses ini tadi menghasilkan umpan balik, menghasilkan manfaat untuk menyelesaikan masalah ketimpangan gender tadi. Jadi seperti itu. Jadi bicara alur kerja ini sebetulnya kita juga bicara seperti bagaimana alur kerja model sistem David Aston ya, bahwa ada input, sistem, output, kemudian menghasilkan feedback. Oke, mungkin itu saja pertemuan di materi kita di sesi ini. Kita sudah bahas terkait dengan pengaruh utamaan gender, kapan dan kenapa muncul pengaruh utamaan gender, kapan gender dikatakan bermasalah dan kapan tidak bermasalah. Nah, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.